Halo warga Jakarta, kembali bersama saya Anton Haryadi. Program Berita Jakarta hari ini, Selasa 7 Juli 2026, menghadirkan berita pilihan dan informasi terbaru untuk Anda. Warga Jakarta, sebelum kita ke berita utama, dari meja redaksi telah kami siapkan 3 berita pilihan dari website beritajakarta.id berikut ini. Pemprov DKI Jakarta meraih penghargaan kepemimpinan penguatan festif ekonomi dan ekonomi perkotaan dalam Warta Kota Award 2026. Penghargaan ini sebagai apresiasi atas kemampuan Pemprov DKI menggali sumber keuangan dan memperkuat perekonomian perkotaan. Berbagai festival yang digelar berhasil mendorong pendapatan fiskal hingga lebih dari 60 triliun rupiah, sekaligus memperkuat posisi Jakarta sebagai kota global. Suku Dinas KPKP Jakarta Selatan berhasil memvaksinasi 1.454 hewan penular rabies sepanjang Juni 2026. Layanan jemput bola di 9 kelurahan ini didominasi oleh kucing sebanyak 1.338 ekor. Langkah ini menjadi komitmen Pemprov DKI Jakarta untuk mencegah penularan penyakit pada manusia, sekaligus mempertahankan predikat ibu kota bebas rabies. Komisi Pemilihan Umum DKI Jakarta mencatat lebih dari 8,2 juta daftar pemilih berkelanjutan pada semester pertama tahun 2026. Ketua KPU DKI Wahyudinata menyatakan, data ini dihimpun dari pemutakhiran di tingkat kota dan kabupaten. Dalam periode ini, tercatat juga 29.000 lebih pemilih dinyatakan tidak memenuhi syarat akibat meninggal dunia, pindah domisili, hingga peralihan status. Informasi selengkapnya, warga Jakarta bisa langsung kunjungi website beritajakarta.id, website berita resmi pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Kita beralih ke berita pertama Berita Jakarta hari ini. Ada kabar baik nih buat Anda pengguna jalan yang kerap terjebak macet di kawasan Pasar Minggu, Lenteng Agung hingga Depok. Jalan sejajar rel Pasar Minggu, solusi kemacetan buat Anda, akhirnya akan segera dibangun pada tahun 2027. Hal tersebut disampaikan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung usai meninjau pembangunan flyover Latu Menten, Jakarta Barat. Pramono mengatakan pembangunan jalan sejajar rel Pasar Minggu Tanjung Barat adalah prioritas. Pramono menegaskan setelah sejumlah masalah besar seperti sengketa lahan sumber waras, penataan kawasan JIS hingga proyek di Rasuna Said rampung, kini Pemprov DKI memfokuskan perhatian pada proyek jalan sejajar rel tersebut. Kemarin Rasuna Said selesai, sumber waras alhamdulillah selesai, kemudian juga JIS sekarang udah lebih baik. Sekarang saya di-mention tentang itu. Maka kemarin dalam rapat 2-3 bulan yang lalu saya memutuskan ini menjadi prioritas untuk diselesaikan. Karena sudah 7 gubernur belum selesai. Mudah-mudahan dengan penyelesaian itu kemacetan yang ada di jalan sejajar Pasar Minggu dan juga di BIN akan berkurang. Pembangunan akses jalan ini bertujuan sebagai jalan tembus untuk mengurangi kemacetan di Jalan Raya Pasar Minggu, khususnya pada jam sibuk pagi dan sore hari. Selain itu, proyek ini juga akan menghilangkan putaran yang melintas rel kereta api sesuai dengan aturan Kementerian Perhubungan terkait penutupan perlintasan sebidang di wilayah DKI Jakarta. Dinas Bina Marga DKI Jakarta menargetkan pembebasan lahan selesai pada tahun ini dan pembangunan fisik akan langsung dimulai pada tahun 2027. Tim Berita Jakarta melaporkan. Kita ke berita selanjutnya. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menunjukkan komitmennya dalam mengatasi permasalahan banjir di Jakarta. Dengan mengucurkan dana 62 miliar rupiah, penataan Kali Grogol segmen Kemanggisan, Jakarta Barat ditargetkan rampung pada akhir 2026.
Ini akan menjadi role model penataan kawasan, bukan hanya bebas dari banjir, tapi bebas dari bangunan liar. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung meninjau langsung perkembangan proyek penataan Kali Grogol segmen Kemanggisan, Jakarta Barat dengan panjang lebih dari 1 km. Pekerjaan terdiri dari perbaikan turap, saluran, dan jalan inspeksi. Pramono menegaskan, jika penataan rampung dan jalan sudah selesai, kawasan bantaran kali tidak boleh lagi dipenuhi bangunan liar. Ia meminta Pemkot Jakarta Barat dan jajaran terkait untuk melakukan pengawasan ketat. Ini harus dijaga bersama-sama. Karena jangan sampai kemudian kita sudah buat turap tanggul yang baik, jalan yang baik, dan harapannya catchment area untuk penanganan banjir juga menjadi lebih baik di tempat ini. Tetapi karena tidak dikelola dengan baik, itulah yang selalu menjadi persoalan. Pembangunan turap, tanggul, dan jalan inspeksi ini diharapkan mampu meningkatkan fungsi daerah tangkapan air, sekaligus mengurangi risiko banjir di ibu kota. Namun ia mengingatkan, hasil pembangunan harus dibarengi dengan pengelolaan yang baik. Tim Berita Jakarta melaporkan. Kita masuk ke segmen Info Jakarta. Ada kabar penting nih buat Anda yang ingin belajar nyetir mobil gratis. Pusat Pelatihan Kerja Daerah atau PPKD Jakarta Pusat mengadakan pelatihan mengemudi. Bukan hanya gratis, tapi juga disediakan mobil untuk latihan. Langsung dapat SIM gratis loh. Tapi setelah lulus tes ya. Berminat? Catat ya, pendaftaran hanya dibuka pada 14 Juli 2026. Untuk keterangan lebih lanjut, langsung kunjungi Instagram PPKD-JP. Beralih ke informasi cuaca. Sebelum memulai aktivitas esok hari, warga Jakarta bisa melihat perakiraan cuaca yang dirilis BMKG berikut ini. Demikian program Berita Jakarta hari ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Anton Haryadi dan tim yang bertugas pamit undur diri. Menyongsong 5 abad Jakarta, Jakarta kota global dan berbudaya. Salam Berita Jakarta.